Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, akhirnya di tahun 2024 keluar juga itel seri yang paling terjangkau. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, itel A50. Ya, ini dia box dari itel A50. Yang dimana untuk masalah harga, tenang saja karena masih sangat terjangkau, cuma di kisaran 1 juta rupiah saja. Ya, memang untuk itel A series adalah salah satu seri paling terjangkaunya ya dari itel. Yang dimana sebelumnya ini namanya A70, tapi sekarang yang terbaru malah turun ke A50 teman-teman. Ya, saya cukup bingung ya kenapa dari 70 malah turun ke 50. Takutnya nanti teman-teman gadget malah bingung ngiranya A70 yang paling baru. Padahal di sini A50 yang terbaru ya di tahun 2024. Sekarang kita lihat dari boxnya, ini overall warnanya putih dengan ada gambar smartphone-nya. Dan tulisannya A50 yang cukup besar. Ini ada 6,6 inci big screen dan ada dynamic bar-nya juga. Dan ini untuk memorinya, RAM-nya 8 GB yang dimana RAM utamanya 3 GB teman-teman dengan 5 GB RAM virtual. Jadi ini RAM-nya sudah standar minimal banget di tahun 2024. Internalnya lumayan lega di 64 GB. Kemudian di sini logo itel-nya sudah yang terbaru. Dan ini awesome adalah kepanjangannya dari huruf A di itel A series ini. Bagian kanan ini itel, bagian kirinya ini ada A50 itel, dan di sini ada garansinya 12 bulan. Ya, langsung kita lihat untuk selling point-nya. Jadi yang pertama adalah massive memory. Jadi ini memorinya tadi lumayan ya, 64 GB dengan RAM-nya 3 GB plus 5 GB RAM virtual. Kemudian layarnya cukup lega di 6,6 inci. Selanjutnya baterainya 5000 mAh. Selanjutnya ini sudah upgrade ya untuk softwarenya, jadi sudah di OS 14 sistem teman-teman. Jadi sepertinya perbedaannya ada di masalah softwarenya kalau dibandingkan sama A70 sebelumnya. Kemudian ini octa-core processor, dan yang terakhir masih ada fingerprint dan face unlock. Langsung saja kita buka untuk smartphone-nya. Kira-kira bagaimana feel-nya, apakah masih sama seperti A70 atau mungkin terasa upgrade-nya teman-teman. Cuma ya untuk harganya masih sama-sama terjangkau, jadi mungkin kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi teman-teman. Ya, langsung saja kita unboxing. Ini dia itel A50. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya, yang dimana langsung kita ambil dulu dan kita kletek ini plastiknya. Oke, wow, jadi di sini warnanya hitam ya teman-teman, hitam merah. Ini cukup bagus. Dan ini langsung kita kletek lagi. Ya, jadi ternyata di sini tetap ada screen protectornya teman-teman. Ya, mantap ya. Soalnya ada brand sebelah yang juga sama kayak gini ya, nempel di layar. Kalau kita kletek ternyata dia juga menghilangkan screen protectornya. Dan ini dia untuk desain dari itel A50. Ya, saya kletek lagi dulu untuk bagian ininya. Ya, ini dia desain dari itel A50 yang berwarna hitam. Ini mana desainnya sekarang lebih kalem, walaupun ini masih mirip banget ya garis desainnya sama itel A70 teman-teman. Jadi untuk kameranya masih modelnya 3 boba seperti ini. Kemudian ada tulisannya awesome design by itel. Dan sekarang untuk bagian package-nya ini hitam polosan saja teman-teman dan di doff. Jadi feel-nya di sini lebih kalem dan elegan. Oke. Untuk masalah build quality sudah oke ya, cuma tadi saat saya kletek dia agak kayak kerasa naik bagian package-nya, jadi sepertinya cukup tipis untuk case belakangnya. Cuma wajar, harganya juga terjangkau, tapi ini finishingnya sudah sangat baik teman-teman. Jadi potongannya rapi, tidak ada yang kerasa tajam juga. Overall ini mantap sih untuk di harga 1 juta rupiah. Masalah build quality dan finishingnya, kita lihat di sini bagian kameranya ada 3 buah boba, yang dimana ada tulisannya AI kamera. Dan ini ada sedikit perbedaan aksen desainnya teman-teman. Jadi kotakannya ini cuma beda finishingnya saja. Ini finishingnya glossy di bagian modul kameranya. Kemudian kita lanjut, bagian depan ini masih ada anti goresnya, jadi mantap. Dan bagian bawah ini detailnya ada speaker sudah Type-C teman-teman. Kemudian ada mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan atasnya adalah volume up and down. Yang kalau saya pencet ini volumenya sudah lumayan clicky, tapi untuk on off-nya agak sedikit mendem ya teman-teman. Cuma nggak masalah, masih nyaman kok.
Kemudian bagian atasnya ini polosan saja, dan bagian kirinya ini ada tempat untuk SIM tray-nya. Oke, jadi untuk smartphone-nya saya rasa oke kualitasnya dari itel A50 ini. Kemudian kita lanjut lagi unboxing-nya. Di sini kita mendapatkan yang pertama petunjuk penggunaan. Kemudian kita dapat kartu garansi ya. Jadi untuk budget yang sangat terjangkau saya rasa oke banget buat beli itel A50 ini. Soalnya kita dapat smartphone yang pastinya resmi ya teman-teman. Dan kita di sini mendapatkan kita dapat silikon case teman-teman. Jadi bukan hard case. Ya, jadi ini dia saat kita pasang, jadi warnanya sama-sama hitam. Dan di sini ada gaya ala-ala Mac Charge-nya ya teman-teman. Bundaran seperti ini. Jadi ya buat gaya-gayaan saja dari itel A50. Ya, mantap ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk charger, outputnya maksimal masih di 10 watt, jadi belum support fast charging. Kemudian ini dia untuk kabel Type C-nya, dan dia berwarna oranye teman-teman. Tapi oranyenya agak pucat ya, nggak kayak biasanya. Mungkin memang dia nggak support fast charging ya di sini. Dan terakhir kita dapat ini dia untuk pin ejectornya, dan ini bentuknya masih ciri khas banget dari Transsion ya, kotak persegi panjang seperti ini. Dan kita cek dulu untuk masalah slot memorinya, apakah triple slot atau hybrid teman-teman. Ya, untuk SIM tray-nya di sini triple slot, jadi bisa pakai micro SD plus dual SIM sekaligus. Mantap ya. Dan langsung saja kita hidupkan, kira-kira bagaimana pandangan awal dari itel A50. Ini dia tampilan awal dari itel A50, yang dimana pertama untuk sektor layar saya rasa sudah oke. Jadi ini layarnya panel IPS LCD dengan resolusi di HD+, dan luasnya 6,6 inci. Untuk masalah refresh rate ada di 60 Hz, cuman ini kualitasnya sudah bagus. Jadi warnanya pop up, kemudian gambarnya cukup jernih dan lumayan tajam juga teman-teman. Ini kualitasnya masih di atasnya itel S23 ya, jadi untuk bagian layar ini sudah nyaman. Ya, oke. Kemudian masalah bingkainya, ini kan kirinya lumayan tipis tapi dagunya agak tebal, dan dia masih water drop teman-teman. Cuma di kelas harganya 1 juta rupiah, ini masih nyaman banget. Ya, paling minusnya adalah viewing angle-nya yang lumayan sempit ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi samping ini lumayan gelap. Tapi kalau bagian depan ini sudah aman. Kemudian kita lanjut ke sektor software-nya. Kita cek dulu. Ya, masalah software sudah yang terbaru. Jadi UI-nya itel versi 14.0.1 dengan Android 14. Ya, jadi ini upgrade-nya ya dari itel A70 kemarin. Dan infonya masih menggunakan Android Go ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk free memory-nya. Ya, untuk free memory yang pertama RAM-nya masih di kisaran 1,4 GB, terpakai sekitar 50%. Jadi UI-nya ya standar ya, nggak berat dan nggak ringan juga. Kemudian internalnya masih free di kisaran 47 GB. Sehingga saya rasa di sini RAM-nya sudah batas minimalnya ya teman-teman untuk tahun 2024. Kemudian untuk layarnya ini dia, masih di SD+, dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk SoC adalah UniSoC Tiger T603 teman-teman, yang dimana ini upgrade-annya dari SC9863A. Cuma fabrikasinya sekarang di 12 nanometer, yang sebelumnya masih 28 nanometer. Jadi ini chipsetnya lebih adem dan lebih hemat daya ya daripada SC9863A. Kita lihat di sini ada Cortex A55 semua dan clock speed yang maksimal di 1,8 GHz. Kita lihat untuk GPU-nya adalah PowerVR Rogue GE8322. Ya, ini untuk performanya saya rasa masih agak kurang ya kalau dibuat gaming. Tapi kalau buat komputasi sehari-hari saya rasa sudah oke. Kemudian untuk memori flash-nya di sini eMMC dengan RAM di 3 GB. Oke, jadi masalah chipset sebenarnya saya berharap ya ini upgrade ke T606, cuma ternyata masih di T603. Kemudian kita lihat untuk sensornya teman-teman. Ya, untuk sensor ini sudah lengkap teman-teman. Jadi ada sensor magnetik, kemudian ada gyroscope software, dan kita lihat di sini cukup lengkap ya. Minusnya nggak ada sensor cahaya. Jadi mantap, di sini ada sensor magnetiknya sehingga dibuat map saya rasa bisa diandalkan untuk itel A50 ini. Good job. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk multi touch-nya kira-kira maksimal sampai berapa sentuhan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi supportnya sampai di 5 sentuhan saja teman-teman untuk layar di itel A50. Kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera, itel A50 memiliki 2 buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya sebesar 8 megapiksel dan lensa kedua adalah AI teman-teman. Untuk kamera depannya ini sebesar 5 megapiksel.
Dan ini dia untuk UI dari kamera itel A50. Ya, ini cukup standar ya teman-teman. Yang dimana di sini ada zoom maksimal sampai 4 kali, bukan 10 kali. Kemudian kita lihat lagi di sini ada beauty, ada portrait, panorama, dan di more kita lihat ada mode pro, AR shot, dan short video teman-teman. Jadi harga 1 juta ini ada mode pro-nya yang dimana shutter speed-nya maksimal bisa sampai 1/6 detik. Kemudian ISO-nya maksimal sampai di 2400. Ya cukup standar ya. Bukan standar sih, malah minimalnya untuk mode pro. Kemudian kita lihat di sini nggak ada mode malam teman-teman, cukup disayangkan ya. Seandainya mode pro ini diganti sama mode malam, saya rasa lebih oke. Kemudian ke video, ya di video di sini resolusinya maksimal sampai di 1080p 30 fps dan tidak ada pengaturan stabilisasinya. Dan untuk kamera depannya ini maksimal sama ya kayak kamera belakang, jadi di 1080p 30 fps. Ya, langsung saja kita lihat kira-kira bagaimana performa kamera dari itel A50. Ini dia hasil perekaman video itel A50 di Full HD 30 fps. Ini kondisinya cukup mendung teman-teman, yang dimana ini barusan saja ada matahari kelihatan. Untuk hasil fotonya saya rasa bagus ya teman-teman. Jadi upgrade-nya terasa dari A70 sebelumnya. Dan untuk videonya saya lihat sih sepertinya juga cukup oke. Cuma sayangnya belum ada stabilisasi di sini teman-teman. Ya, untuk mikrofonnya silakan dinilai kira-kira bagaimana, dan untuk SDR-nya juga silakan dinilai. Ya, kita coba lihat untuk kualitasnya. Fokusnya oke, warnanya oke, di harga sekitar 1 juta rupiah ini sih bagus ya teman-teman hasil kameranya. Dan sekarang coba kita bawa jalan, kira-kira sebergetar apa teman-teman. Dan ini saya megangnya 2 tangan, saya lihat sepertinya masih berusaha distabilkan ya oleh itel, jadi nggak getar-getar banget. Cuma nggak tahu nanti gimana hasilnya saat kita lihat di laptop. Ya ini, mohon maaf di sini kita memang banyak sekali kucing, jadi banyak kucing liar yang ke rumah saya. Soalnya saya kasih makan terus teman-teman. Jadi kalau nge-review sudah biasa banyak kucing berkeliaran. Oke. Ya, hasilnya bagus teman-teman. Ya, sekarang ini video kamera depan di Full HD 30 fps, yang dimana saya rasa hasilnya di kelas harganya ini juga sudah oke. Walaupun untuk detailnya oke, tapi ketajamannya agak over ya. Jadinya agak kerasa kasar gitu teman-teman untuk hasil videonya. Cuma ya, kita lihat harganya lagi, ini sudah oke banget. Jadi bisa dilihat kualitas videonya, kondisi mendung ya teman-teman. Untuk SDR-nya masih nggak begitu luas, tapi ya wajar aja. Dan kita coba bawa jalan karena dia nggak ada stabilisasinya, dan saya megangnya 1 tangan saja teman-teman ya. Ini lumayan bergetar ya. Jadi sangat disayangkan tidak ada stabilisasi, atau ada kucing lari-lari ngikutin dari tadi. Oke, silakan dinilai sendiri, dan mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Selanjutnya kita cek untuk speakernya teman-teman. Ya, untuk speaker itel A50 memiliki single speaker di bagian bawah ini teman-teman. Yang dimana tuh speakernya sudah berkualitas untuk kelas harganya yang sangat terjangkau. Jadi speakernya ya lumayan jernih, nggak cempreng-cempreng banget ya teman-teman. Dan untuk bassnya masih sedikit terasa. Jadi speakernya ini masih bisa banget untuk multimedia. Kemudian terakhir kurang afdol ya kalau kita tidak tes dynamic bar-nya. Dan langsung saja coba kita cas.
Oke, dan bisa dilihat ini transisinya mulus ya teman-teman. Jadinya bisa kerasa lebih modern gitu ya untuk smartphone-nya. Mantap. Kemudian coba kita lepas lagi. Ya, tadi ya bisa dilihat untuk dynamic bar-nya ini transisinya sudah mulus. Baik, untuk kesimpulan saya rasa dengan harga di kisaran 1 juta rupiah, Itel A50 ini sudah recommended buat kalian yang mencari smartphone berkualitas tapi harganya terjangkau. Ya, yang pertama kita lihat untuk masalah build quality dan finishing ini sudah bagus. Kemudian untuk layarnya juga sudah jernih, jadinya nyaman buat multimedia. Kemudian untuk kameranya ini yang terasa upgrade-nya ya teman-teman. Jadi kameranya kualitasnya makin bagus kalau dibandingkan sama A70 sebelumnya. Saya cukup kaget kalau hasil kameranya ternyata bisa sebagus ini teman-teman. Padahal harganya juga sangat terjangkau. Soalnya biasanya kalau smartphone harga terjangkau itu kameranya apa adanya. Tapi ternyata Itel A50 saya rasa kameranya masih bisa diandalkan. Sehingga mantap untuk Itel ternyata upgrade-nya terasa ya untuk sektor kamera dan software-nya. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Itel A50. Apabila saran, boleh tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Miza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.